Episode 18. Mereka masuk ke dalam. Brian yang punya kuasa tidak perlu mengantri seperti kebanyakan orang pada umumnya, pun langsung dipertemukan dengan Pak Penghulu yang bertugas di kantor tersebut. Selesai dengan urusan yang ia urus, mereka pun keluar dari kantor tersebut. Shirley merasa salut dengan kuasa yang laki-laki itu miliki, dengan mudahnya menyelesaikan urusan yang menurut Shirley sangat ribet karena terlalu banyak proses yang harus ia lewati. Seharusnya. Karena dulu, Shirley pernah membaca artikel seputar pernikahan. Syarat apa saja yang harus ia bawa jika ingin menikah. Dan, apa saja proses-prosesnya. Shirley membaca artikel tersebut karena berencana untuk menikah dengan Dava, orang yang paling ia sayangi. Tapi, semua itu berubah. Dava yang sangat menyayanginya dengan mudah termakan kata-kata dari ibu dan anak yang licik itu. Benar-benar bodoh. Dengan mudahnya percaya apa yang orang lain katakan tanpa berniat mencari tahu kebenaran dari kata-kata itu. Shirley kesal, namun sekaligus bersyukur. Karena ia tidak menikah dengan orang sebodoh Dava. Bagaimana coba, kalau mereka sudah menjadi suami istri dan Dava malah termakan kata-kata dari orang lain. Itu akan semakin memperburuk nasibnya yang sudah buruk ini. Shirley terdiam sambil terus memikirkan semua yang ia pikirkan selama ia meninggalkan ruangan Pak Penghulu tadi. Sampai-sampai, ia tidak menyadari kalau dia sudah berada di parkiran dan Brian sudah masuk ke dalam mobil. "Hei, kamu tidak ingin pulang apa?" tanya Brian dengan kesal. Sontak, teriakan itu langsung membuyarkan lamunan Shirley dan menyadarkan ia dari apa yang ia pikirkan. Lalu, ia bergegas masuk ke mobil tanpa menjawab apa yang Brian katakan sebelumnya. Mobil pun berjalan menuju villa camar kembali dengan suasana hening tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Kedua anak manusia itu diam dengan pikiran mereka masing-masing. Shirley diam sambil melihat jalan yang ia lewat, sedangkan Brian, ia sibuk dengan laptop yang ada di pangkuannya. Entah apa yang sedang ia kerjakan, tapi yang pasti, Brian dan laptop itu bagaikan pasangan yang tidak terpisahkan. Tapi, Shirley tidak ingin memikirkan apa yang sedang Brian sibukkan sekarang. Sebagaimana yang tertulis di dalam surat perjanjian, mereka tidak akan mengganggu urusan pribadi satu sama lain. Mobil terus melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalan raya yang ramai akan makhluk yabek sedang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Shirley pun bosan melihat ke samping, ia juga merasa lelah, mengubah pandangannya ke depan. Saat itu, ia baru menyadari ada yang kurang di dalam mobil ini. Shirley menoleh ke arah Brian yang masih tetap sibuk dengan laptopnya. Hati Shirley tidak ingin mengajak Brian bicara, namun, bibirnya tidak bisa ia ajak kerjasama. Dengan lancarnya, bibir itu bertanya, "Di mana Johan tuan muda? Kenapa dia tidak ada di sini?" Sontak, pertanyaan itu membuat Brian menghentikan tangannya dari menekan tombol-tombol yang ada di depannya. "Ada perlu apa kamu nyariin dia?" tanya Brian sambil menoleh. "Gak ada perlu. Cuma tanya aja. Soalnya, kita pergi berempat tadi." "Kita pergi berempat? Apakah ada masalah jika pulangnya cuma bertiga?" "Tidak ada. Hanya ingin bertanya saja tuan muda." "Jika tidak mau menjawab, tidak masalah. Kenapa kamu harus repot-repot mengurus urusan orang lain? Bukankah sudah ada perjanjian kalau kamu tidak boleh mencampuri urusan pribadi orang lain?" "Perasaan tidak ada perjanjian seperti itu deh tuan muda." Lalu, Brian bertanya dengan nada kesal sambil menoleh ke samping dengan tatapan tajam. "Tidak ada," Shirley menjawab dengan nada sedikit gugup. Jaran mereka yang sangat dekat menjadi penyebab kegugupan Shirley kali ini. "Jangan banyak bicara. Karena aku tidak suka perempuan yang banyak tingkah." Shirley menoleh ke samping. Namun, bibirnya tidak bisa diam untuk tidak mengatakan apa yang ada dalam hatinya sekarang. "Ya Allah, ini manusia gak bisa diajak bicara baik-baik apa?" Shirley berucap pelan. Namun, kata-kata itu masih bisa didengar dengan sangat baik oleh Brian. "Kamu ngomong apa barusan?" tanya Brian dengan tatapan tajam juga nada bicara kesal. Tidak ada apa-apa." "Oh, benarkah dua? Iya benarlah. Masa bohong." Mobil berhenti di depan villa. Obrolan yang lebih mirip perdebatan itu pun terhenti bersamaan berhentinya mobil yang mereka tumpangi. Setelah turun dari mobil tersebut, Brian membebaskan Shirley untuk berkeliling villa jika Shirley mau.
Sedangkan dia sendiri, meminta Pak Hadi dan Bu Ninik untuk ke kamarnya. Entah apa yang ingin mereka bicarakan lagi sekarang, yang jelas, itu bukan urusan Shirley. Dan, Shirley juga tidak ingin ambil pusing dengan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Shirley pun memilih berjalan menuju halaman samping kanan villa yang sedari tadi sangat menarik perhatiannya. Halaman samping kanan yang tak lain adalah taman dengan bermacam-macam bunga yang ditanam dan dirawat dengan sangat baik oleh pekerja itu, membuat Shirley merasa sangat terpesona dengan keindahan yang disediakan oleh taman tersebut. Semakin berjalan memasuki taman, maka semakin indah pula pemandangan yang Shirley lihat. Lalu, mata Shirley menangkap satu pot bunga mawar yang sangat luar biasa indahnya. Berbeda dengan mawar-mawar yang pernah ia lihat pada umumnya. Mawar itu memiliki kelopak bunga yang lebar, dan berwarna merah pekat seperti darah. Lapisan kelopak yang sangat banyak, durinya sangat panjang. Hal itulah yang sangat menarik perhatian Shirley untuk berjalan semakin mendekat ke arah mawar tersebut. Dan, tidak bisa menahan tangan untuk tidak menyentuh mawar tersebut, walau Shirley tahu, duri mawar itu berbeda dengan mawar pada umumnya. Tapi, saat tangan Shirley hampir saja menyentuh mawar itu, sebuah suara dengan cepat menghentikan tangan Shirley. "Jangan sentuh bunga itu!" teriak si pemilik suara. Sontak, suara yang datang dari arah belakang itu pun mampu mengalihkan perhatian Shirley dari niat untuk menyentuh mawar indah yang ada di hadapannya saat ini. Shirley langsung memutar tubuhnya untuk melihat siapa yang sudah berteriak padanya barusan. Seorang laki-laki sedang berjalan dengan langkah cepat untuk menghampiri Shirley. Shirley menyipitkan matanya melihat laki-laki tersebut dengan penuh tanda tanya. "Siapa kamu?" tanya Shirley penasaran saat laki-laki itu sudah berada di depannya. "Harusnya aku yang bertanya padamu, siapa kamu? Kenapa kamu ada di tamanku dan berniat untuk menyentuh mawar darah yang aku miliki?" kata laki-laki itu menatap Shirley dengan tatapan penuh selidik. "Taman kamu, mawar darah." Shirley dibuat bingung dengan dua kata ini, lalu menoleh ke arah mawar yang ada di sampingnya sekarang. "Ya, ini tamanku. Aku yang merawatnya sejak pertama ditanami hingga saat ini." Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like.